Pada tanggal 4 Desember 2021, hari Sabtu pagi, pukul 14.58 waktu Indonesia Barat, telah terjadi erupsi Gunung Semeru yang mengeluarkan semburan lava panas. Kami dari tim Santri Misteri akan mencoba mengungkap dari sisi gaib. Apakah gerangan dengan kejadian erupsi Gunung Semeru tersebut? Apakah ada penyebab yang lainnya? Tonton dan simak terus video kami berikut ini. Semoga para pemirsa mendapat hikmah dan paham akan kejadian peristiwa Gunung Semeru tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi dengan tim Santri Misteri. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kejadian yang kebetulan kejadian ini terjadi di hari ini, tentang meletusnya Gunung Semeru. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Lumajang dan sebagian juga di Kota Malang. Kejadian ini terjadi secara bisa dikatakan tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada gejala dan peringatan dari BMKG. Terjadi langsung meletus dan mengeluarkan awan yang beserta debu. Untungnya ada hujan sehingga terjadi lahar dingin dan juga tidak terlalu parah. Tapi apa hikmah dari kejadian ini? Mari kita ungkap dengan tim Santri Misteri. Tapi ingat, jangan lupa, bagi Anda yang belum subscribe, belum komen, belum share, atau belum like, lakukan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti konten kita kali ini bersama tim Santri Misteri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang musibah bencana alam Gus, yang terjadi hari ini juga 4 Desember 2021 sekitar jam 4 sore. Kejadian gunung erupsi, gunung meletus Semeru di sekitar Lumajang dan Malang sekitarnya Gus. Yang kejadiannya ini tanpa ada tanda-tanda, karena masyarakat sekitar memang nggak ada peringatan gitu. Jadi terjadi letusan yang mengagetkan. Kita ada korban, ya ada benda lah. Nah, mungkin nanti bersama tim bisa dikupas hikmah dari kejadian ini, Gus. Monggo. Ya, ini suatu berita yang sangat mengejutkan sekali. Sangat mengejutkan. Biasanya kalau gunung itu mau erupsi, biasanya kan ada tanda-tandanya dulu. Jadi BMKG pun juga bingung mungkin ya. Tanpa adanya gempa, tiba-tiba terjadi letusan yang sangat dahsyat. Jadi videonya juga sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini coba kita akan menguak, ada pesan apa di balik kejadian ini? Benarkah ini murni bencana, ataukah ada pesan yang mau disampaikan alam, ataukah ada tanda-tanda sesuatu yang akan terjadi lagi? Karena juga banyak serangkaian bencana alam yang terjadi di Pulau Jawa khususnya. Nah, itu monggo
bersama tim mungkin bisa mengungkap lebih detail dan untuk manfaat kita semua, Gus. Iya, ya, semoga bermanfaat. Nanti kita mediumkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, para pemirsa Santri Misteri, kita akan mencoba menguak tentang erupsi Gunung Semeru saat ini. Ya, seperti biasanya, saya akan bersihkan dulu medium ini biar tidak ada penyusup yang mengganggu acara mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sama dengan jin sang yang nurjaya nirwana, jin setan selama musuh dan bukan musuh jenis saya akan mencoba mengundang makhluk, salah satu makhluk yang mungkin bisa kita memberikan keterangan ke kita tentang terjadinya erupsi Gunung Semeru tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin dan perintah dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, salah satu makhluk yang mengetahui tentang terjadinya erupsi Gunung Semeru yang terjadi tadi sore, saya mohon silahkan hadir masuk dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Silahkan hadir. Makhluk ini bisa bicara seperti Indonesia, bahasa Indonesia lancar. Ini dari bangsa apa? Raksasa. Bangsa raksasa. Ya, Raksasa ini termasuk dari golongan apa? siluman. Golongan siluman. Bener kamu yang mengetahui terjadinya erupsi Gunung Semeru Iya. di sore? Memangnya sebenarnya terjadi erupsi itu kok tanpa ada tanda-tanda itu? Kok bisa seperti itu? Sebenarnya terjadi apa? Ya sudah waktunya keluar. Sudah waktunya keluar. Iya. Tapi biasanya kalau gunung-gunung itu mau meletus, mau erupsi itu terjadi gempa bumi dulu. Terjadi tanda-tanda alam lah. Tapi kenapa yang sore ini tadi terjadi itu tanpa ada tanda-tanda akan erupsi? Ya iya, sudah waktunya keluar. Yang dimaksudkan sudah waktunya keluar itu apa? Tugas kami sudah waktunya keluar. Tugas kalian sudah waktunya keluar. Ya. Berarti ini semua atas ulah kalian. Iya. Bangsa siluman berwujud raksasa. Iya. Kalian keluarkan apa itu dari dalam Gunung Semeru? Aura kami keluarkan karena kami hanya menjalankan tugas. Apa yang keras? Aura kami panas, kami keluarkan. Aura kalian panas dikeluarkan Ya, bersama Kami ini hanya tadi. menjalankan tugas. Bersama debu-debu itu ya. Ya. Nah, terus erupsi Gunung Semeru saat ini itu memang murni bencana alam ataukah ada pesan dari alam untuk sesuatu hal? Pesan apa itu? Biar penduduk di situ tobat. Biar penduduk di situ tobat. Ya. Lah memangnya selama ini ada apa di daerah situ? Banyak yang menyekutukan Sang Pencipta. Banyak yang menyekutukan Sang Pencipta. Ya. Menyekutukan dalam hal yang seperti apa? Ya, menyembah selain Sang Pencipta kan banyak di situ. Benarkah itu? Ya. Terus letusan Gunung Semeru ini mengarah ke arah selatan. Yang terkena adalah wilayah daerah Lumajang dan sekarang mengarah ke arah Malang. Ya iya, banyak yang penduduk dari arah situ yang menyekutukan Sang Pencipta. Banyak penduduk dari arah segitu yang menyekutukan Sang Pencipta. Ya. Terus dampaknya akan terjadi apa nanti di daerah yang dilewati lahar dingin itu? Dampaknya yang pertama kan penduduknya akan kosong semua. Terus kalau kosong? Akan menjadi lautan juga itu. Akan menjadi lautan apa? Iya, lautan lahar gunung. Lautan lahar gunung. Iya. Terus apakah ada pihak-pihak lain selain dari bangsa siluman ini yang berperan dalam erupsinya Gunung Merapi?
Ada. Apa? Pihak dari mana lagi selain kalian? Orang-orang. Orang-orang apa? Orang-orang atas? Iya. Orang penduduk langit? Ada peran mereka juga di situ? Iya. Ada peran orang-orang kayangan juga nggak di situ? Terus kalian bergerak ini atas perintah dari siapa? Ya itu penduduk atas. Penduduk atas ini penduduk langit atau penduduk kayangan? Kayangan. Penduduk kayangan. Berarti ada pimpinan dari kalian yang penduduk kayangan berarti? Iya. Coba nanti saya akan mengundang orang-orang atas yang dimasukkan oleh ini raksasa ini, katanya adalah ada orang-orang kayangan yang berperan di dalam erupsinya Gunung Semeru ini. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kenapa Gunung Semeru ini mengeluarkan lahar dinginnya ini kok sekarang disertai dengan hujan? Biasanya kalau terjadi letusan gunung itu kan biasanya hanya abu panas, uap panas. Kenapa sekarang disertai dengan hujan? Apakah ada rahasia di balik itu semua? Ya. Apa rahasianya? Niat kan kami kan tidak menghancurkan. Niat kalian tidak menghancurkan. Ya. Berarti yang hancur atau yang rusak dari sebagian harta ataupun ada Ya. nyawa yang sampai terjadi korban itu karena mereka sudah saatnya atau gimana harta-harta dan nyawa orang itu? Ya sudah saatnya, makanya kan saya tadi sudah bilang ini sudah saatnya kami keluar. Lah ya, maksud saya ini kan gini. Kalau dulu di zamannya erupsi Gunung Merapi itu kan seluruh wilayah luluh lantah yang dilewati oleh lahar itu. Tetapi yang di Semeru ini ada bedanya. Saat Semeru mengeluarkan laharnya ini disertai dengan hujan. Sedangkan Merapi enggak. Nah ya, kalau Merapi kan menghancurkan, meratakan semuanya terus dibangun lagi. Oh, kalau Merapi seperti itu. Ya, kalau ini kan hanya separuh saja. Lama-lama kan harus dihanguskan semua kayak Merapi. Oh, ini sebagai peringatan awal. Ya. Peringatan awal supaya mereka bertaubat kembali ke jalannya Sang Pencipta. Ya. Terus saat erupsi ini adakah para pendaki yang mendaki puncak Semeru? Kemarin sih ada. Kemarin masih ada? Iya. Lah terus bagaimana keadaan mereka sekarang? Tapi sudah dipaksa turun. Siapa Sudah yang- turun. Sudah pada turun? Iya. Berarti tidak ada korban dari para pendakian ini? Tidak. Yang jadi korban siapa ini? Warga sekitar. Warga sekitar? Dukun juga ada. Dukun juga ada? Ya. Terus tentang harta benda yang hancur itu, harta benda yang seperti apa yang kalian hancurkan? Saya itu yang menyentuhkan Sang Pencipta. Harta benda yang didapatkan karena bukan dari jalan yang Benar, hak, ya. jalan yang benar. Oh, itu yang kalian hancurkan. Ya. Berarti nanti kalau mereka itu punya harta benda yang mereka mencarinya dengan jalan yang benar, jalan yang hak, sesuai arahan dari Sang Pencipta, itu harta benda mereka akan aman gitu ya? Ya tidak aman, ya dikurangi sedikit. Maksudnya tetap gunungnya tetap meletus, Oh, tetap tapi tidak terlalu. tidak terlalu parah Ya. akibatnya. Terus gini, apakah kalian mengeluarkan lahar dari Gunung Semeru ini ada kaitan atau ada hubungan dengan Sang Hyang Nurjayani Nirwana? Ya leres, ada. Ada. Ya. Kaitannya apa dengan Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu? Kan di situ kan banyak hartanya juga, peninggalan yang dikhususkan untuk Sang Pencipta, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Oh, itu salah satunya erupsi ini. Nah, terus dari hal tersebut, apakah ada mungkin orang-orang yang supranatural
atau orang-orang yang punya ilmu itu tahu tentang keberadaan harta itu? Sebagian ya ada yang tahu. Sebagian ada yang tahu. Apakah mereka akan bisa mengambil itu? Bisa, tapi kan dibohongi sama bangsa kami. Bisa, tapi dibohongi oleh bangsa kalian. Kan harta yang asli itu. Kalau Berat. seandainya orangnya ada yang niat untuk mengambil bukan hak mereka, ya tetap kami kasih, tapi bukan harta yang sesungguhnya. Oh, tipuan. Iya. Terus harta-harta yang disimpan yang ada di Semeru ini itu harta dari mana? Dari kerajaan yang di bawah gunung itu. Dari kerajaan yang di bawah gunung itu. Ada nggak yang katanya harta dari Presiden Indonesia pertama Soekarno di situ? Sebagian ada itu. Sebagian ada. Ya. Berarti kalian ini memang yang diperintahkan untuk mengeluarkan lahar Gunung Semeru ini, ataukah ada para penjaga-penjaga harta itu yang berperan di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti memang ini tugas kalian. Ya, murni tugas kami. Terus arah dari larva Gunung Semeru ini mengarah ke arah selatan. Ini memang yang dituju daerah Malang, Lumajang, atau memang ini kebetulan saja luapan arah ke sana itu? Yang dituju memang beneran arah itu. Berarti yang memang yang dituju yang mau dihancurkan ke arah selatan, ke arah Malang itu. Iya. Nanti di Malang akan terjadi apa dari lahar dingin yang ini terjadi ini? Ya terdampak juga, dia terkena, akan suatu saat akan terkena juga. Terkena banjir nanti di sana Iya. dampaknya. Hancur juga sana. Iya. Terus kalian mengawal lahar-lahar ini setelah lahar ini keluar saja, atau kalian mengawal lahar ini mengarahkan untuk menghancurkan tempat-tempat seperti itu? Ya, mengarahkan untuk menghancurkan tempat-tempat. Berarti di lahar ini bergerak itu juga atas arahan dari kalian ya? Iya. Bukan hanya mengalir begitu saja? Tidak. Murni kami semua yang melakukan. Murni kalian semua yang melakukan. Ya sudah, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Ya. Saya mohon maaf mungkin mengganggu tugasnya, silahkan dilanjutkan. Semoga ini bisa menjadi hikmah pelajaran buat kita semua yang menyaksikan, bahwa intinya alam sudah memberi tanda bahwa kita harus kembali ke arahan Sang Pencipta, kita kembali ke jalan ajarannya Rasulullah Muhammad SAW sepenuhnya. Jadi kalau tidak, ini adalah peringatan awal. Jika ini tidak diindahkan, kita takutnya akan terjadi hal yang lebih besar daripada ini. Benar itu akan terjadi seperti itu? Ya. Pasti itu. Pasti. Lah ini ya yang menjadi pertanyaan mungkin buat para pemirsa semua. Kenapa kok terjadinya erupsi ini tanpa ada tanda-tanda gempa atau apa itu? Kenapa? Yang pertanyaan kenapa kok bisa gitu? Emang sudah disengaja seperti itu. Tidak mengasih tahu semua penduduk. Kalau mengasih tahu semua penduduk kan bukannya tidak menghancurkan, kan mereka akan tahu. Mereka akan siap-siap untuk lari yang ingin dihancurkan penduduknya itu. Lah, terus yang saya pertanyakan lagi gini. Lahar dari Gunung Semeru ini kan di dalam perut gunung. Ya. Kenapa kok bisa keluar tanpa adanya gesekan-gesekan lempengan-lempengan bumi itu? Kami semua yang mendorong agar muntah ke daratan. Kalian semua yang mendorong agar muntah ke daratan? Ya, kami semua bangsa raksasa. Ya kenapa kok tidak terjadi gesekan energi? Apa saking saktinya kalian bisa membuat suasana di situ itu tidak terjadi getaran apa-apa? Ya, kami kan juga diperintah dan dibantu oleh bangsa Atas. ya.
Berarti nanti yang bisa menjawab ini semua bangsa atas ya. Ya sudah, terima kasih kalau gitu. Silahkan kembali dilanjutkan tugasnya. Saya mohon maaf kalau mungkin mengganggu tugasnya panjenengan ya. Terima kasih, saya bantu keluar ya. Makhluk ini keluar bisa efeknya Allah. Dari mediasi tadi saya lihat ini tadi dari pihak gaib yang membantu mengeluarkan, Gus. Iya. Nggih. Jadi yang seperti diutarakan sama Gus Muji bahwa ini awal. Jadi awal berarti ada yang lebih hebat lagi, Gus. Pastinya. Ya, pastinya kalau ada awal pasti ada. Dan ini ada yang menugaskan berarti, Gus. Iya. Waduh, sangat menarik. Bagi Anda yang ingin mengikuti kegiatan ini masih awal nih, Gus. Iya. Masih awal. Yang kita hadirkan tadi itu adalah petugas, tanda kutip ya, petugas yang mengeluarkan erupsinya. Nah, setiap petugas mempunyai atasan. Gitu. Mempunyai yang menyuruh. Nah, ini akan jauh lebih dihadirkan yang tingkatnya yang tadi saya lihat orang kayangan itu. Ya. Gitu. Nah, tidak di konten ini. Kita akan lanjut di part 2-nya itu. Ya. Gitu. Sekarang kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini bahwa bencana alam itu datangnya tidak hanya dengan harusnya ada tanda-tanda, harusnya ada peringatan dari badan-badan yang bertugas, tapi ini datangnya secara tiba-tiba. Apakah kita siap? Apakah Anda siap? Jawabannya ada di pribadi kita masing-masing. Dan apabila Anda tanda kutip bingung, apakah saya ini siap? Lalu bagaimana harus mempersiapkan? Silakan. Kita bisa berdiskusi. Anda mau konsultasi ke kita, sakit nih, Gus? Iya. Atau mungkin kalau ada di sekitar Surabaya, Sidoarjo, mau datang ke majelis kita, silakan kontak dengan personal kontak kami yang ada di deskripsi. Gus? Ya, kita akan melakukan konsultasi secara dan sesuai kebutuhan Anda. Saya kira cukup untuk konten ini. Ikuti konten kita berikutnya. Kita akhiri, Gus. Wa akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.